Salam sejahtera bagi kita semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkannya, kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk segala kebaikan, kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menaungi kami, sehingga kami mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai dengan 31. Mari kita baca secara bersama-sama, demikian sabda Tuhan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain, dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering, dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan setiap orang pasti pernah mengalami pergumulan yang begitu berat. Bahkan tidak jarang orang ketika menghadapi pergumulan yang begitu berat, rasa stres, jenuh, putus asa sering sekali dihadapi dan dialami oleh orang-orang tertentu. Bahkan kami percaya ketika nanti pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota-anggota legislatif, banyak nanti orang-orang yang tidak siap kala akan mengalami stres. Banyak orang
nanti akan menyalahkan orang lain oleh karena kekalahannya. Bahkan tidak jarang karena dia kalah, yang dulunya sahabatnya, yang dulunya temannya, yang dulunya mungkin dikatakan sebagai tim suksesnya, menjadi musuhnya. Perkataan pengkhianat akan terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana umat Tuhan menyadari, mengetahui bahwa yang menyelamatkan mereka atau nenek moyang mereka dahulu dari tanah Mesir, perbudakan Mesir, adalah Tuhan. Mereka menyadari, mereka mengetahui itu karena sejarah-sejarah tentang keselamatan itu selalu disampaikan kepada bangsa itu. Mereka melihat, mendengar bagaimana kebesaran Tuhan yang begitu luar biasa. Namun bangsa itu kala itu mengalami kemerosotan iman. Maka karena kemerosotan iman, ketidaksetiaan mereka kepada Allah, maka Allah pun akhirnya mengizinkan mereka mengalami penderitaan oleh bangsa lain, yaitu bangsa Babel. Mereka menderita. Maka penderitaan itu yang menjadi titik fokus mereka, sehingga mereka berpikir bahwa Allah yang menyelamatkan nenek moyang mereka tidak akan mampu menyelamatkan mereka. Sehingga mereka berpikir penderitaan yang mereka rasakan di Babel lebih berat dibandingkan penderitaan yang dirasakan oleh nenek moyang mereka. Putus asa, stres, tentu merasuki kehidupan umat Tuhan pada saat itu. Maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini kepada umat Tuhan kala itu? Pertanyaan diutarakan oleh Yesaya. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Di mana Yesaya menyerukan kepada mereka akan segala sesuatu mungkin yang sudah terlupakan oleh mereka oleh karena penderitaan. Penderitaan membuat mereka seakan-akan meragukan kemahakuasaan Allah di dalam kehidupan. Sehingga mereka berpikir Allah itu tidak akan pernah sama, tidak akan pernah bisa melepaskan mereka. Namun Yesaya mengingatkan bagaimana Allah yang sudah diberitakan kepada mereka, bagaimana Allah yang sudah menyelamatkan nenek moyang mereka adalah Allah yang maha kuasa, adalah Allah yang kekal, yang tiada tara, tiada banding, bahkan tiada kuasa yang lain yang lebih besar daripada kuasa Allah itu sendiri. Maka sebuah peringatan disampaikan oleh Yesaya mengingatkan mereka supaya mereka memandang Allah itu dengan cara yang baik dan benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan ini jelas sekali dikatakan bahwa Allah adalah bertata atas bulatan bumi. Berarti kalau Allah bertata atas bulatan bumi, maka Allah juga akan bertata atas bangsa Babel dengan Allah-Allah yang mereka sembah. Maka ketika Allah yang bertahta itu menunjukkan kuasanya, maka semuanya akan bisa dikembalikan oleh Allah kepada yang sesungguhnya. Bangsa yang menderita itu juga akan kembali bisa Allah kembalikan. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan ini Yesaya ingin mengatakan supaya bangsa itu jangan sampai menyamakan Allah dengan Allah yang lain. Di dalam ayat yang ke-25 jelas dikatakan, dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia yang firman yang maha kudus,
Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Jadi sering sekali seperti itu Bapak Ibu. Ketika memang penderitaan datang, kita menyamakan penderitaan kita dengan yang dialami orang lain. Tapi kita tidak pernah melihat bahwa kuasa Tuhan itu begitu luar biasa, melebihi penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka apa yang mau diajak oleh Yesaya lewat kebenaran firman Tuhan ini? Yesaya akhirnya mengajak umat Tuhan pada saat itu supaya umat Tuhan itu mengingat kebesaran Allah, mengingat hakikat Allah itu sendiri. Maka Allah mau mengatakan kepada bangsa itu lewat Yesaya bahwa Allah itu mempunyai kekuatan dan kekuatan Allah itu tiada tara. Maka diajaklah bangsa itu supaya bangsa itu menanti-nantikan Allah, sehingga dengan percaya sepenuhnya menantikan Allah, mengharap sepenuhnya kepada Allah, maka kekuatan akan senantiasa bersama dengan mereka. Mereka akan digambarkan seperti burung Raja Wali yang terbang mempunyai kekuatan sayapnya. Bahkan orang-orang yang percaya kepada Allah, mereka akan berjalan berhari-hari tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Karena apa bisa demikian? Karena Allah yang akan menuntun, menggerakkan, mengajak mereka untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam tema khotbah yang sampai kepada kita pada saat ini, dikatakan Tuhan adalah Allah yang kekal. Apa yang boleh kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, lewat firman ini kita mau diajak, kita mau diarahkan, kita mau diyakinkan supaya setiap orang yang kekal, yang percaya kepada Tuhan, mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang kekal. Di dalam kasih, di dalam tuntunan, di dalam penyertaannya, Allah menunjukkan kekekalannya. Bahwa Allah tidak akan pernah bisa digantikan oleh dunia ini. Maka kita diajak untuk senantiasa percaya kepada Allah yang kekal itu. Pernah kami baca yang baru-baru ini Bapak Ibu, dikatakan seperti ini. 1000 janji tidak akan bisa ditepati. 1000 mimpi belum tentu bisa terwujud. 1000 rupiah pasti bisa beli bakwan, katanya. Lalu kami merenungkan, satu janji Tuhan akan diwujud nyatakan bagi setiap orang. Artinya Bapak Ibu, hanya janji akan kasih kebesaran Tuhan yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Maka kita harus katakan pada saat ini, kita percaya sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada dunia ini, bukan kepada manusia. Karena kekekalan Allah itu akan senantiasa beserta dengan kita. Maka ketika kita pun menghadapi tantangan dan persoalan, kita jangan pernah meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan. Kita akan Tuhan jadikan seperti Raja Wali, akan terus terbang. Oleh karena penderitaan ini itu menjadi batu loncatan kita untuk memandang, untuk berserah, dan untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman ini kita mau diajak supaya kita jangan fokus kita di dalam kehidupan ini. Jangan fokusnya kepada penderitaan, persoalan. Tapi fokus kita mau diajak yaitu kepada kemahakuasaan Allah. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin nanti di bulan 2 ini akan banyak yang kecewa. Seperti yang kami katakan tadi, oleh karena pilihannya tidak baik, pilihannya tidak menang, lain sebagainya. Tapi fokus kita bukan kepada pilihan itu saja. Jangan biarkan kekecewaan itu mengendalikan kehidupanmu. Tapi tetaplah fokus kepada Allah di dalam hidupmu. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini mau mengatakan kepada kita bahwa kuasa Allah itu nyata dalam kehidupan Yesus Kristus.
yang mampu menyembuhkan, mengalahkan segala penyakit penderitaan manusia, yang mampu mengalahkan segala kekhawatiran kita. Maka apa yang dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang akan memelihara kamu. Maka kita mau diajak supaya menyerahkan kekhawatiran kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada seorang orang kaya. Pada saat itu oleh karena kekayaannya, dan dia dikenal sebenarnya orang kaya yang sangat baik. Suatu ketika datang orang meminta bantuan kepada orang kaya tersebut. Maka orang kaya itu memberikannya. Kedua kali juga orang yang minta bantuan datang, orang kaya ini juga memberikannya. Ketiga juga datang diberikannya. Maka dia mempersaksikan pada saat itu bahwa orang kaya itu adalah baik. Nah, oleh karena kesaksiannya, maka ada banyak orang yang datang kepadanya yang dibantunya. Orang kedua datang seperti itu juga. Namun orang yang dibantu ini, yang pertama yang dibantu ini, datang kembali kepada orang kaya tersebut. Oleh karena segala sesuatu yang sudah dilihat orang kaya tersebut tidak lagi membantunya. Maka apa yang dikatakan dia akhirnya kepada semua orang? Dia itu orang yang sombong. Dia itu orang yang congkak dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dia menceritakan itu kepada orang-orang, maka orang-orang tidak percaya kepadanya. Yang diketahui orang adalah bahwa orang kaya ini adalah orang kaya yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan, di dalam keberimanan kita sering seperti itu. Sebenarnya orang kaya itu seperti Yesus Kristus. Berapa kali pun kita datang kepadanya, dia akan senantiasa mengasihi kehidupan kita. Dia akan membantu kita, dia akan menopang kita. Tapi ketika kita sudah dibantu dan ditopang oleh Yesus, tapi kita tidak melakukan keselamatan itu, tidak menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan itu pasti kecewa juga Bapak Ibu. Kalau kita mempermainkan keselamatan yang kita terima ini, maka sering sekali yang kita mengenal Allah oleh karena kebaikan-kebaikannya saja. Namun ketika penderitaan itu datang kepada kita, kita menyalahkan Allah itu sendiri. Padahal Allah tidak pernah memberikan penderitaan. Tetapi Allah mungkin mengizinkan penderitaan. Tapi walaupun ibaratnya penderitaan datang bukan berarti kasih Allah itu sia-sia. Yang jelas yang ingin Tuhan lakukan kepada kita, kita terus datang kepada Allah. Tanpa henti-henti di dalam kehidupan ini. Nah, ketika kita datang kepada Allah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka orang yang datang kepada Allah juga harus menunjukkan kasih Allah itu kepada setiap orang. Kepada semua. Karena apa? Karena Allah itu memberikan kasih-Nya kepada kita. Dan kita menjadi gambar dan rupa Allah di tengah-tengah dunia. Maka ketika kita percaya kepada Allah, kita bertuhan, kita mempermuliakan namanya, kita harus menunjukkan kasih itu kepada setiap orang. Jangan nanti orang percaya akan kasih itu, tapi kita tidak percaya lagi di dalam kasih itu oleh karena penderitaan. Penderitaan justru membuat kita semakin mengenal kasih Allah di dalam kehidupan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kiranya kami mempermuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Allah yang kekal. Biarlah kasih-Mu yang begitu kekal itu senantiasa berdiam dan bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan memberkati.